Pendekar Super Sakti, seri ke-1, Parang Mandau Jubata. Pada tahun 470–473 rakyat kerajaan Kutai Martapura menderita hebat sekali karena buruknya pemerintah yang dipegang oleh Maharaja Kudungga. Pembesar-pembesar dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terendah sampai yang tertinggi, semua melakukan korupsi besar-besaran, hingga tenaga dan harta benda rakyat diperas habis-habisan. Di antara sekalian pembesar-pembesar koruptor tinggi, kaum bangsawan paling hebat menjalankan peranan. Mereka ini tidak saja berpengaruh di dalam istana raja, tapi meluas sampai keluar hingga boleh dibilang, semua pembesar militer dan sipil berada dalam genggaman tangan mereka. Lebih dari setengah bagian daripada seluruh tanah di kota raja dikuasai oleh para bangsawan ini. Para petani, atau lebih tepat disebut buruh tani, bekerja di atas tanah tuan-tuan besar ini melebihi kerja seekor kerbau. Sedangkan para petani yang memiliki sedikit tanah, dikenakan pajak yang sangat tinggi. Untuk tiap sawah, seorang petani harus membayar pajak dari 50–100 kati gandum. Tentu saja ini merupakan 8 bagian daripada hasil tanah mereka. Apalagi ketika dalam tahun 473 di daerah Sagakani dan Honta terserang musim kering yang hebat, sedangkan pajak yang telah ditetapkan itu sama sekali tidak berubah atau dikurangi. Celakalah nasib kaum tani. Siapa yang tidak kuat membayar pajak sebagaimana yang telah ditetapkan, dihukum berat. Hukuman yang paling ringan adalah hukum cambuk 50 kali. Tapi hukuman yang disebut paling ringan ini pun sering mengantar nyawa seseorang ke alam baka. Karena siapakah yang kuat menahan pukulan cambuk besar sampai 50 kali? Sedangkan tubuh yang dicambuk itu telah begitu kurus kering karena kurang makan. Ada nasihat-nasihat kuno yang menyatakan bahwa rakyat jelata akan tunduk dan menurut apabila perut mereka kenyang, maka kenyangkanlah dulu rakyat jelata jika menghendaki negara tenteram dan aman. Pada tahun 474, terbuktilah betapa tepatnya kata-kata itu. Para petani yang terjepit dan menderita dengan perut kosong, tak dapat bertahan lagi dan menjadi nekat. Maka pecahlah pemberontakan pertama di Sagakani yang dipimpin oleh Tungga, dan pemberontakan ini didukung oleh hampir seluruh rakyat kecil. Pada tahun berikutnya, rakyat di Honta memberontak pula, dipimpin oleh seorang patriot bernama Marawa. 4 tahun kemudian, Tungga tewas dalam sebuah pertempuran melawan pasukan kerajaan Kutai Martapura di Sagakani. Akan tetapi dalam sesuatu revolusi suci, tewasnya seorang dua orang, bahkan ratusan atau ribuan orang, tak menjadi soal dan sama sekali takkan memadamkan api revolusi yang menggelora. Mati 1 maju 2, gugur 100 maju 1000. Demikianlah, setelah Tungga tewas, Marawa segera menggantikan dan memegang pimpinan atas barisan pemberontak yang berjumlah tidak kurang dari 60 laksa orang. Marawa yang gagah perkasa menjalankan taktik gerilya di sepanjang wilayah Sagakani lalu memutar dan kembali ke Honta. Hingga dalam operasinya ini, Marawa telah melakukan semacam long march yang jauhnya 10.000 li lebih. Akhirnya, berkat semangat para pasukan rakyat yang gigih melawan pasukan kerajaan Kutai Martapura yang hanya pandai menerima suapan dan sogokan serta merampok harta benda dan mengganggu anak bini orang itu dapat dipukul hancur. Raja melarikan diri mengungsi ke Koatan dan pasukan petani memasuki kota Raja Muara, disambut oleh penduduk dengan gembira dan penuh harapan. Untuk beberapa hari semenjak pasukan petani berhasil mengalahkan kerajaan Kutai Martapura, di kampung-kampung dan dusun-dusun orang mengadakan perayaan dengan tari-tarian, hingga keadaannya di mana-mana meriah seperti di waktu orang merayakan panen besar. Para petani kini bebas mengerjakan sawahnya tanpa khawatir membayar pajak yang tidak semestinya itu. Para buruh juga mendapat harapan baik, tenaga mereka tidak diperas seperti kerbau. Pada suatu pagi, di antara banyak orang yang kesemuanya adalah orang biasa yang mengenakan pakaian petani dan pengemis, tanda dari buruk dan miskinnya keadaan rakyat jelata pada waktu yang lalu, nampak 2 orang keluar dari pintu gerbang kota Raja Muara. Seorang di antara mereka ini telah berusia 50 tahun lebih, berjenggot panjang dan terpelihara baik-baik, dan wajahnya nampak merah dan sehat. Orang kedua adalah seorang pemuda yang berusia paling banyak 17 tahun dan berwajah tampan sekali. Keduanya mengenakan pakaian petani dan kepala mereka terlindung oleh caping topi petani yang lebar dan terbuat daripada bambu.
Di punggung yang tua terikat sebuah bungkusan bundar besar, sedangkan yang muda memanggul sebuah bungkusan kecil panjang dari sutera kuning. Tak seorang pun memperhatikan kedua orang petani ini, kecuali orang-orang perempuan yang kebetulan melihat mereka karena tertarik dan kagum akan kegantengan pemuda petani itu. Orang-orang sedikit pun tak menyangka bahwa mereka ini bukanlah sembarangan orang, akan tetapi adalah seorang raden dan anaknya. Orang tua itu adalah Raden Lawakar yang tadinya menjabat pangkat kepala bagian perbendaharaan raja. Berbeda dengan pembesar-pembesar lain, Raden yang menjadi ahli kesusastraan dan juga memiliki kepandaian kanuragan tinggi ini, tidak ikut menggila seperti yang lain dan hatinya tetap bersih. Bahkan diam-diam ia merasa tidak senang melihat keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan istana. Akan tetapi, ia seorang diri tentu saja tidak berani menentang kumpulan para bangsawan yang sangat berpengaruh itu. Selain memiliki kepandaian sastra yang tinggi, Lawakar juga memiliki kesabaran dan kekuatan batin yang sungguh-sungguh luar biasa. Hal ini terbukti ketika terjadi peristiwa yang sangat ganjil dan memalukan. Beberapa belas tahun yang lalu, ketika istri Lawakar mengunjungi Permaisuri, raja telah melihatnya dan jatuh cinta kepada istri Raden ini. Ketika itu, istri Lawakar telah setahun lebih melahirkan seorang anak dan Nyonya Lawakar ini memang sangat cantik lagi masih muda, belum lebih daripada 20 tahun usianya. Sedangkan Lawakar ketika itu telah berusia 35 tahun. Nyonya Lawakar ini adalah puteri seorang hartawan dari selatan dan terkenal sekali karena kecantikannya. Dan pertemuan ini lalu disambung dengan pertemuan lain, karena raja memang masih muda dan mata keranjang. Dengan bujukan-bujukan halus maka runtuhlah iman Nyonya Lawakar hingga ia mengadakan perhubungan gelap dengan Raja Lalim itu. Ketika Raden Lawakar mendengar tentang ketidaksetiaan istrinya, biarpun di dalam hatinya ia merasa malu, marah, dan kecewa tercampur sedih yang menghancurkan hatinya, namun ia dapat menekan perasaannya itu dan bahkan lalu menceraikannya. Semua pembesar mengetahui hal ini, akan tetapi tak seorang pun yang berani membuka mulut. Tidak saja mereka takut kepada raja, akan tetapi juga takut untuk menyinggung perasaan dan kehormatan Lawakar yang perkasa. Anak tunggal Lawakar adalah seorang wanita dan diberi nama Ayaka. Anak ini semenjak berusia 1 tahun lebih telah ditinggalkan ibunya, akan tetapi karena sayangnya kepada anak ini, Lawakar tidak mau kawin lagi dan tinggal menduda sampai Ayaka menjadi dewasa. Ia memberi pelajaran kesusastraan dan ilmu kanuragan yang tinggi kepada puterinya ini. Pada waktu pasukan kaum tani menyerbu dan menduduki kota raja, Lawakar mengajak puterinya pergi meninggalkan istana. Biarpun dia menjadi kepala bagian bendahara raja, namun ia tidak mau membawa barang-barang istana, kecuali sebatang parang, karena menurut kepercayaan leluhur, parang inilah yang menjadi bukti dan yang mengesahkan kedudukan raja yang memerintah di daratan kerajaan Kutai Martapura, di antara pusaka-pusaka keraton lain. Parang ini adalah parang Mandau Jubata. Nah, sekian dulu ya. Nantikan lanjutan cerita Pendekar Super Sakti seri kedua di channel ini. Terima kasih atas kunjungannya, juga dukungan, kontribusi, subscribe, like, komen, share dan waktunya. Sampai jumpa.